Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Allah. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, saudaraku. Saya sudah anggap saudara adalah saudara saya. Saudara kalau membutuhkan menghubungi saya, mungkin butuh doa atau konseling atau ayat-ayat saya teduh yang saya bagi setiap hari, hubungi saya di 0811 63 73 47. 0811 63 73 47. Saya usahakan ya, sebisa saya memberkati saudara lewat doa dan konseling dan membagi firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah berjuang membangun hubungan dalam keluarga. Saya akan bawa ini 2 sesi. Ya, hari berikutnya nanti akan saya bawa juga sesi berjuang membangun hubungan keluarga. Membangun hubungan keluarga tidak mudah. Saudara, hubungan dalam keluarga itulah ukuran kebahagiaan dalam keluarga. Ketika suami dengan istri hubungannya bagus, itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ketika orang tua dengan anak-anak hubungannya bagus, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika sesama anak-anak hubungannya bagus, itu sangat luar biasa. Saya bisa katakan sorga ada di rumahnya. Ada damai, ada sukacita, ada kebenaran. Hubungan dengan keluarga besar mertua juga. Itu penting dibangun, diusahakan. Alkitab bilang hubungan itu diusahakan. Kitab Roma dan kitab Ibrani katakan, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, berusahalah hidup damai. Berusahalah hidup damai. Berusahalah membangun hubungan. Dalam Mazmur 133 dikatakan sungguh alangkah baiknya apabila saudara rukun dan damai. Itu adalah diusahakan. Saya ajak Bapak Ibu, mari kita berjuang ya. Kenapa saya katakan berjuang? Yang pertama itu karena dalam suami istri itu, laki-laki dan perempuan banyak perbedaannya. Pada umumnya perempuan itu adalah menggunakan perasaan 70%. Pada umumnya laki-laki itu menggunakan logika, pikirannya 70-80%. Dari situ udah jelas. Baru kita sebut juga lawan jenis. Berarti banyak yang berlawanan sifatnya. Banyak yang berlawanan. Kan kita tidak menikah dengan sejenis, ya itu salah. Yang benar menikah dengan lawan jenis. Perlawanannya banyak. Perbedaannya maksudnya banyak. Kalau enggak belajar perbedaan ini, habis rumah tangganya. Tidak memahami perbedaan laki-laki dengan perempuan. Sangat banyak sekali perbedaannya. Perempuan itu lebih banyak berkata-kata, 15.000 kata pada umumnya. Demikian laki-laki. Laki-laki lebih banyak dia berpikir. Saudara, banyak hal yang kita harus rasakan, perbedaan daripada otak juga berbeda. Otak tengah daripada wanita itu katanya 30% itu lebih besar sehingga dia bisa multitasking. Dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Makanya wanita itu perasaannya itu lebih berkecamuk, emosinya lebih berkecamuk. Ini kalau suami gak paham, ini suami bisa jadi marah-marah sama istri. Kenapa ya istriku ini kok bawaannya perasaannya emosi, marah, emosional. Karena memang wanita itu menumpuk perasaan mereka. Mereka itu dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Mereka pikirkan. Mana lagi kita kalau anak-anak bertanya kepada saya, bagaimana Pak masalah liburan saya? Kadang-kadang saya suruh tanya ke mama. Kemudian bagaimana beli baju atau beli tas, beli sepatu? Semua suami rata-rata tanya ke mama. Kayak mana masalah pertemanan saya dengan si ini? Rata-rata juga papa-papa berkata tanya mama. Masalah dapur tanya mama. Masalah uang sekolah tanya mama. Masalah baju tanya mama. Bayangkan kalau anaknya ada 3, maka ikut suaminya juga tanya mama. Anaknya jadi 4. Artinya menumpuklah perasaan istri itu.
udah dia dominan perasaan, perasaannya menambah. Sehingga wanita setelah menikah, emosionalnya lebih terpancing. Coba kita laki-laki, dalam satu waktu memikirkan satu. Kalau kita bapak-bapak nonton bola, ya bola aja kita pikirkan. Kita nggak mikirkan anak, kita kurang mikirkan keluarga, kita kurang mikirkan masalah keuangan yang kurang. Kenapa? Karena memang begitu kita diciptakan. Kita nggak multitasking pada umumnya ya. Ini bicara 70-80%. Kalau yang wanita, mereka dengar khotbah aja pun pikirannya bisa entah kemana-mana. Memikirkan kayak mana makan anak, sarapan anak, uang sekolah anak. Bagaimana di dapur, bagaimana mertua, menumpuk pikiran mereka. Sehingga kita harus sadari, membangun hubungan itu perlu usaha, perlu berjuang. Jatuh bangun gak apa-apa, biasa itu. Gak ada pernikahan ketika habis menikah mereka aman, langsung stabil, naik terus hubungan mereka. Enggak, saya percayalah, mau pendeta dengan pendeta pun menikah, pasti jatuh bangun. Jatuh bangunnya itu ada yang babak belur, ada yang titik terendah, ada yang mau menyerah, ada yang sudah mau berpikir pisah, ada yang sudah mau berpikir lebih baik tidak bersama. Ingat ya, dalam kitab Maleakhi Bapak Ibu, tidak boleh mengatakan cerai. Satu perkataan yang dibenci Tuhan dalam pernikahan, perceraian. Jangan pernah kata pisah kita, cerai kita. Ajarkan itu sama menantumu, sama borumu, sama anak laki-lakimu, anak panggoaranmu. Ajari sedini mungkin. Sejak mereka sudah mulai puberitas, sudah mulai berpacaran, menjelang pernikahan, sesudah menikah, tanamkan. Satu kata yang tidak boleh dalam Alkitab dalam pernikahan, yaitu kata perceraian. Semarah-marahnya, seemosi-emosinya, kesal-kesal sekali mungkin, sangat kesal kena capek. Jangan pernah berkata pisah, cerai. Karena iblis nanti menangkap dan jadi cerai. Nah saudara, saya katakan penuh dengan perjuangan saudara. Yang pertama, tadi saya katakan karena banyak perbedaan. Sehingga jatuh bangun. Konflik, cekcok, jalani. Perlu masa adaptasi. Makin lama pernikahanmu, kalau kita belajar ya, kalau belajar tidak otomatis makin lama pernikahannya makin bagus hubungannya. Tidak. Makin tua pun ada kulihat makin menjadi-jadi. Makin aneh, makin tidak akur, makin tidak bersama. Yang benar itu belajar dari kejatuhan, belajar dari kesalahan, beradaptasi. Semakin kita beradaptasi cepat, maka kita semakin lebih bisa menyamakan, seirama dengan pasangan kita. Dan kemudian adalah yang kedua dikatakan kita berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Jadi papa mama kita modelnya pun tidak sempurna. Banyak konflik, banyak persoalan. Papa mama pun bertengkar berkali-kali. Dan itu dibawa anak 80% dalam pernikahan berikutnya. Makanya tugas papa mama memberikan model pernikahan yang baik. Model pernikahan yang benar. Supaya itu dibawa anak-anak yang benar, yang baik. Karena dia pencontoh ulung, plagiat ulung. 80%. Kalau mama suka diam-diaman kalau ada masalah, nanti putrimu ikut diam-diaman kalau ada masalah. Silent treatment is toxic. Diam-diaman bukan solusi. Bicarakan baik-baik. Di waktu yang baik, dengan cara yang baik, intonasi yang baik, di tempat yang baik. Jangan diamkan. Kalau didiamkan, kitab Efesus dikatakan, jangan engkau marah sampai matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam, engkau selesaikan cepat persoalan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, kita berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Maaf ya, kalau sudah papa mama juga bercerai, ini memang sangat dilematis, sangat berat. Memang betul Tuhan sanggup memulihkan anak-anak kita, tapi itu perjuangan dengan iman. Karena dalam memorinya, familiar spirit artinya sifat atau karakter yang dibawa anak-anak dari keluarga yang sudah bercerai. Itu bisa terulang perceraian kepada anak-anak. Saya sudah saksikan beberapa. Tidak semua. Saya percaya juga
walaupun papa mamanya bercerai, anaknya bisa bagus pernikahan mereka. Anaknya bisa better and stronger. Bisa lebih kuat. Kalau anak-anak itu belajar dalam firman Allah. Anak-anak itu mengampuni masa lalu papa mama mereka. Anak-anak itu berdamai dengan cerita yang menyakitkan masa lalu mereka. Sehingga luka pada masa kecil, luka pada masa remaja tidak dibawa anak-anak ke pernikahan. Yang banyak itu adalah luka masa kecil, luka di masa pernikahan, luka di masa remaja maksud saya, dibawanya di pernikahannya. Laki-laki juga begitu, yang perempuan juga begitu, habis mereka saling melukai. Tapi kalau mereka mengampuni, berdamai dengan masa lalunya, belajar dalam firman Allah, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, terus belajar, aku percaya pernikahan mereka bisa lebih baik. Keluarga mereka bisa lebih bagus dan bahkan jadi berkat bagi anak cucu mereka. Jadi saya nggak bilang otomatis, hanya saya katakan berpotensi besar mengulangi. Makanya saya bukan tidak pernah cekcok pernikahan saya pernah titik terendah, saya pernah mau cerai. Saya pernah letih, saya pernah mau putus asa, mau berakhir aja lebih baik. Istri saya juga begitu. Saya mau katakan sama saudara, saya bangkit kembali. Jatuh bangun, orang benar 7 kali, bangkit 7 kali. Artinya apa? Tidak boleh putus asa. Ingat, anak-anak Tuhan jatuh tidak sampai tergeletak. Kalau seandainya anak gadis, anak muda mendengarkan ini, hati-hati kau memilih jodohmu. Karena pernikahan itu antara hidup dan matimu. Itulah bahasa saya. Kau memilih kematian atau kau memilih kehidupan. Karena saya sudah menjumpai orang memilih pasangan, dia memilih kematian. Dan betul dia mati. Mati cepat. Dia stres, dia gangguan jiwa, dia lompat dari gedung tinggi dan mati. Padahal dulunya penggembira, bahagia, masuk pernikahan, pendiam, murung, menyendiri, stres, malu. Lama-lama dia mendengar suara iblis, akhiri hidup dan bisa jadi mati bunuh diri. Banyak kasus-kasus itu saya jumpai. Hati-hati. Memilih pasangan itu antara memilih kematian dan kehidupan. Karena dalam kekristenan tidak ada perceraian kecuali kematian. Sehingga engkau bijak ya anak-anakku. Tanamkan ini, sampaikan salam sama borumu, sama anak-anakmu, keluarga-keluargaku yang di YouTube, di Facebook. Sampaikan ke mereka, hati-hati memilih. Karena memilih pasangan itu adalah dia sendiri yang memilih. Tuhan memberikan circle-nya, orang sekitarnya, dia memilih. Kasih tahu sama dia, pilihlah berdasarkan kerohaniannya dulu. Takut Tuhan enggak? Pilih berdasarkan jiwaninya. Bagaimana kalau dia marah? Bagaimana kalau dia kesal? Jangan hanya enak-enak ketemu di mall, ketemu di pesta, semua juga bisa happy dong. Coba ketika dia marah, lempar barang enggak? Maki enggak? Pukul meja enggak? Jantungmu copot beruku. Kalau sempat suamimu pukul matamu, habis jantung. Kasihan kau nyerahkan hidupmu kepada orang untuk mati. Jangan. Serahkan hidupmu kepada seseorang yang mencintaimu, menyayangimu, mengasihimu. Ya cek juga badaninya, gak apa-apa badaninya bukan masalah ganteng. Kadang-kadang ada orang sudah pemakai narkoba, kena AIDS. Ini kasus yang nyata ya. Dia menikah gak ngasih tahu sama istrinya. Akhirnya istrinya kena AIDS. Jadi sah-sah saja cek darah. Sah, saya sebagai pendeta dan dokter, sah cek darah. Karena itu juga dianjurkan pemerintah, mengetahui kesehatan. Setelah kita tahu kesehatannya, ternyata dia penyakit gula misalnya DM. Ternyata dia penyakit, katakanlah ada HIV, AIDS. Dan engkau mencintai dia, saya gak ada masalah, yang penting udah tahu. Sudah tahu siapa yang mau dinikahi. Tahu sakit fisiknya, tahu sakit jiwanya, tahu sakit kerohaniannya, gak mau gereja, gak mau ibadah, ngapain kau dekati? Seorang jemaat yang saya layani, dia menikah setelah 4 bulan. Rupanya sang suami makan obat gangguan jiwa.
Satu pagi jam 2 pagi, dia terbangun. Dia terbangun karena melihat suaminya udah mulai merenung sendirian, mulai kumat gangguan jiwanya dan mulai mengambil pisau, udah mulai mengancam-ngancam. Dia terkejut. Ternyata yang dinikahi dia itu adalah memang sudah punya gangguan jiwa yang lagi makan obat. Lagi makan obat dan ya ODGJ lah ya, orang dengan gangguan jiwa. Bisakah sehat? Bisa. Tuhan tolong lewat obat-obat atau lewat mujizat Tuhan, Tuhan tolong. Nah yang penting kan kita tahu dulu, yang kita nikahi ini apakah ada unsur gangguan jiwa. Sehingga dia nangis sama saya. Dia gak berani tidur satu kamar. Dan dia mau pilih jauh-jauhan. Ternyata yang dinikahi dia berpotensi mengganggu jiwa dia. Tidak semua ODGJ itu berlaku kasar. Ada yang baik, ada yang biasa aja. Termenung saja. Tapi ada yang sampai bisa mengambil benda yang lebih menyakiti orang. Jiwa orang akan kelihatan saat marah. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak rohaniku. Kenali calon pasanganmu saat marah. Kenali, itu karakter asli akan keluar. Goncangan yang ada pada jiwa aslinya akan keluar. Nah kalau saat marah dia kau lihat, oh oke, masih bisa kau terima. Tapi kalau udah memakimu, membinatangimu, memukulmu, mengancammu, itu apa kau nikahi yang menyerahkan kematianmu kepada dia. Ya, sampaikan ini Bapak Ibu sama borumu yang kalau mau menikah. Paling tidak pernikahan kita itu ya, pernikahan saya jadi pelajaran bagi anak-anak saya. Saya belajar betul sangat belajar tentang pernikahan. Baca buku, baca Alkitab, belajar dari seminar, belajar dari pengalaman. Saya belajar juga dari pengalaman kawan-kawan yang sudah bercerai. Kenapa mereka bercerai? Saya tidak kepingin ada orang yang bercerai. Tapi saya juga tidak menghakimi orang yang sudah bercerai, saya tidak. Saya berteriak kepada orang jangan bercerai, itu saya akan lakukan. Tapi sesudah orang saya tahu dia bercerai, saya pendeta yang tidak mau menghakimi. Karena bagi saya hakim itu hanya Tuhan. Dan bagi saya juga akan selalu ada kasih karunia pengampunan kepada semua orang yang berdosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Sehingga iblis pun berperan ingin menghancurkan pernikahan. Tuhan berjuang bersama dengan kita membangun pernikahan, membangun keluarga, membangun anak-anak. Tapi sadari ada peran iblis di udara ini ingin menghancurkan pernikahan. Ingin menghancurkan keluarga, ingin menghancurkan anak-anak. Mencuri, membunuh, membinasakan keluarga itu iblis. Tapi Yesus datang memberikan hidup dalam kekeluargaan, memberikan sukacita dan semangat. Sehingga saya berkata kepada saudara, tidak mudah membangun hubungan dalam keluarga. Perlu perjuangan ya. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin engkau sudah letih berjuang. Saya sebagai keluargamu ya, saya katakan tetap kuat, bangkit. Ada Tuhan Yesus, ada Bapa yang mengasihimu. Ada Roh Kudus yang menguatkan engkau, yang menghibur, yang menuntun. Berapa banyak keluarga-keluargaku yang akhir-akhir ini telepon saya nangis, bertanya, apa yang saya lakukan Pak Pendeta supaya pernikahan hubungan kami baik, mana lagi keluarga mertua mencampuri. Apa yang kulakukan Pak Pendeta kalau dia sudah lari dengan laki-laki lain. Seorang istri lari dengan laki-laki lain pun ada. Seorang suami lari dengan perempuan lain. Apa yang saya lakukan? Udah 3 tahun, 5 tahun. Saya hanya katakan, berjuang Bu. Hidup ini perjuangan. Hidup ini perjuangan. Yang pertama lakukanlah berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah terus menabur kebaikan kepada pasangan itu. Bukan karena suara kita yang kuat merepet memarahi dia bertobat. Betul kesal, iya. Sekali oke lah, 2 kali, berapa kali mungkin udah pernah merepet atau marah. Tapi jangan seterusnya Bu. Ibu harus mulai kuasai diri ibu. Percayakan ke Tuhan. Tuhan lebih hebat memulihkan pernikahan demi pernikahan. Cara Tuhan lebih hebat.
Saya pikir dulu ya, cara saya lebih hebat mengubah istri saya. Sehingga saya marah, dia juga marah. Cara saya lebih hebat kayaknya mengubah anak saya. Saya marah, mereka pun marah. Tapi saya mau katakan, cara Tuhan jauh lebih baik. Yang saya lakukan adalah saya berserah. Seperti lagu, aku berserah kepada Tuhan. Ya, ibu berserah kepada Tuhan. Kalaupun ibu, bapak mau nangis, nangislah kepada Tuhan. Saudara, saya kasih cara bagaimana membangun keluarga yang kokoh. Ya, kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, ada 2 jenis rumah. Masih ingat sekolah minggu ya? Ada rumah yang dibangun di atas pasir, ada rumah yang dibangun di atas batu. Tiba-tiba ada angin, ada badai, ada hujan. Yang di atas pasir roboh. Yang di atas batu kokoh. Walaupun ada badai, ada angin, ada goncangan. Apa artinya? Batu itu Tuhan Yesus. Bangunlah pernikahanmu di atas batu karang. 1 Korintus 10 ayat 4, batu karang itu Tuhan Yesus. Bangun pernikahanmu, bangun keluargamu di atas batu karang, di atas Tuhan Yesus. Yang dibangun di atas pasir, mereka membangun pernikahan atau membangun keluarga di atas cinta, roboh. Saya katakan setiap orang yang menikah atau yang membangun keluarga di atas perasaan cinta, roboh. Karena cinta itu bisa up down. Karena cinta itu bisa positif, bisa negatif. Kita tiba-tiba bisa sayang sama suami, sama istri. Kok tiba-tiba bisa benci, bisa nggak enak, kesal. Jangan. Memang betul orang yang kau nikahi harus kau cintai. Tapi itu bukan dasar. Dasar pernikahan orang Kristen adalah di atas batu karang yang teguh. Di atas kasih Tuhan Yesus. Cara pertama bagaimana kita membangun hubungan yang kokoh. Yang pertama adalah keluarga atau pernikahan yang mengasihi Tuhan. Nah ini penting ya. Apapun yang saya sampaikan cara-caranya. Yang pertama itu adalah keluarga atau pernikahan yang mengasihi Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengambil keputusan kepada orang-orang Israel yang dipimpin dia. Dia menyampaikan kepada orang Israel. Kalian terserah mau pilih menyembah dewa Baal mana di sungai seberang sana. Kalian mau menyembah patung-patung dewa Baal, silakan. Tetapi dia mendeklarasikan. Dia menyampaikan dengan tegas. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, ini yang menjadi sumber. Saya percaya Bapak Ibu, kalau keluarga kita beribadah kepada Tuhan, saya terlalu percaya keluarga itu ada sorga, ada damai, ada sukacita, ada kebenaran. Bukan berarti kalau kita udah beribadah tidak ada tantangan. Bukan berarti kalau kita udah beribadah nggak ada persoalan. Tetap akan ada cekcok, saya percaya. Akan ada pertengkaran-pertengkaran, saya percaya. Akan ada yang namanya perbedaan-perbedaan, pastilah. Karena kita penuh dengan perbedaan. Tetapi kalau kita sudah datang kepada Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan mendapat pertolongan, pembelaan Tuhan. Nah kira-kira begini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bergaul dengan siapa, karaktermu akan seperti itu. Tunjukkan 5 temanmu ibu, maka karaktermu gak jauh dari 5 itu. Maaf ya Bu, kalau ibu-ibu berteman dengan penggosip, teman ibu itu penggosip. Teman ibu penggosip berarti ibu juga kemungkinan besar penggosip. Karena kalau ibu tidak penggosip, ibu gak mau berteman dengan mereka. Orang bilang kan gini ya, satu chemistry, nah, cocok. Nah, orang yang suka hebring, katakanlah hedonisme, pakaian mahal-mahal. Orang katakan sekarang ini bergaya, jam mahal, kemudian handphone mahal. Lihat. Kalau ibu berteman dengan 5 orang seperti ini, ibu juga akan seperti itu. Yang suka hedonisme. Nggak jauh. Kalau ibu sebaliknya berteman dengan 5 orang yang suka beribadah, aku percaya ibu juga suka beribadah. Jadi kita ini nggak jauh dari siapa kelompok kita. Bahkan saya bisa katakan burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Jadi kalau mau menaikkan anak-anakmu perubahan karakternya baik, suruhlah anak-anakmu bergaul sehari-hari dengan orang yang punya karakter baik.
maka karakter anakmu akan baik. 70% pengaruhnya. Bukan berarti kita musuhi orang yang jahat, tidak, bukan itu maksudnya. Tetap saya sebagai pendeta, kalau jumpa preman saya mengasihi mereka. Saya kadang mau duduk sama untuk menolong mereka, mendoakan mereka. Tapi tidak saya bergaul tiap hari dengan mereka. Nah, saya bergaul tiap hari dengan Tuhan. Saya juga bergaul dengan komunitas pendeta-pendeta yang sevisi dengan saya. Saya bergaul juga dengan keluarga mertua saya. Saya bergaul dengan orang-orang yang saya tahu dia mentransferkan yang baik kepada saya pun mentransferkan yang baik. Kalau ada yang tidak baik kepada orang lain, saya tetap mengasihi mereka. Cuma saya tahu batas mana bergaulan mereka. Saya jaga jarak, sebatas say hello, apa kabar, ya minum kopi sekali 2 kali. Tapi tidak untuk setiap hari saya bersama dengan mereka. Jadi gini ya Ibu. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita mau baik, bergaulah dengan yang baik. Kalau mau buruk, ya bergaul dengan yang buruk. Seorang yang tidak merokok, bergaul dengan perokok 5 orang. Nggak lama lagi ini merokok. Seorang yang merokok, bergaul dengan orang yang tidak merokok. Nggak lama lagi dia tidak merokok. Karena rokoknya itu tidak enak mengapai temannya ya, mengganggu teman-temannya. Apalagi kayak saya paling nggak cocok orang berteman dengan perokok. Karena asap rokok sama saya nggak pas, nggak cocok, nggak sehat sama saya. Saya bisa batuk-batuk, sesak. Jadi asap rokok itu nggak pas dengan saya. Tentu berarti orang yang perokok pasti tidak masuk dalam ring pergaulan saya. Karena itu mengganggu kesehatan saya. Nah, kalau saya bergaul dengan Tuhan, maka karakter Tuhan ada pada saya. Tadi kan saya katakan keluarga yang mengasihi Tuhan. Kalau ibu dan bapak bergaul dengan Tuhan, saya percaya karakter Tuhan yang ada. Demikian juga yang saya alami. Kalau saya bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu penyayang. Maka saya sayang sama istri, sayang sama anak-anak, sayang dengan sesama, mengasihi sesama maksud saya. Saya bergaul dengan Tuhan, karakter Tuhan setia. Saya menjadi orang yang setia. Mana mungkin saya bisa bergaul dengan Tuhan, tiap hari berdoa baca Alkitab. Saya tidak setia sama istri saya. Saya mengkhianati cinta dia. Saya berselingkuh, saya punya orang lain. Wah enggak lah, gak bisa. Gak bisa. Kalau saya bergaul dengan Tuhan, karakter Tuhan yang saya serap. Karakter Tuhan yang saya serap. Emosi Tuhan yang saya serap. Jiwa Tuhan yang saya serap. Sehingga karakter, emosi, jiwa saya tenang. Kenapa? Karena Tuhan itu tenang. Dia memberikan saya ketenangan. Hanya dekat Allah saja tenang. Makanya ibu, kalau ibu mau kuat membangun hubungan dengan keluargamu yang jatuh bangun. Jangan tinggalkan saat teduhmu. Jangan tinggalkan ibadahmu. Baca Alkitab. Ini Bapak Ibu, Alkitab ini adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, Allah adalah firman. Kalau mau memiliki karakter Tuhan, baca Alkitab. Baca. Orang yang membaca firman Tuhan, dia membaca isi hati Tuhan. Karakter Tuhan ada pada dia. Dan saya terlalu percaya, kalau seorang yang membaca firman Tuhan, kadang-kadang memang kita kurang paham ya semua. Tapi gak semua juga, ada yang bisa kita paham, ada yang kurang paham. Baca aja, nanti Roh Kudus menjamah kita. Baca, ya. Percayalah orang yang terus bergaul dengan Allah lewat baca firman Tuhan, lewat berdoa. Maka dia semakin memiliki sifat Tuhan, karakter Tuhan. Dan saya percaya kalau ibu baca firman Tuhan, ibu tenang menghadapi masalah. Kita bedanya dengan orang dunia apa? Orang dunia kan setelah selesai masalah baru damai. Anak Tuhan tidak. Di tengah gelombang masalah, damai ada pada kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Pesanku sama saudara, jangan tinggalkan doamu. Apalagi kalau bisa berdoa suami istri. Berdoa bersama anak-anak itu sangat bagus sekali. Memang perjuangan ya, saya pun lagi berjuang karena jam sekolah, jam kuliah anak-anak udah tidak sama, nggak muda lagi. Pada masa kecil mereka kami masih muda, sekarang ya sesekali kami bisa doa sama. Tapi mereka juga punya saat teduh pribadi, doa pribadi. Saya rindu sekali Bapak Ibu, ayo dekat dengan Tuhan. Dan kalau ibu bapak bertanya kepada saya, bagaimana caranya? Saya selalu bilang begini sama keluargaku yang di YouTube. Ibu-ibu, dengar suara Tuhan. Dengar, apa suara Tuhan? Ya ini Alkitab, firman Tuhan.
Gak bisa Roh Kudus itu bekerja kalau firman Tuhan juga gak ada di hati ibu. Nanti ibu baca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Firman Tuhan itu akan menjadi terang jalan hidupmu. Dan Roh Kudus akan mengingatkan, sabar, aku menyertaimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan gentar. Sebentar lagi masalahmu selesai, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Maka pesanku sama saudara, saudara ayo cari Tuhan. Kalau keluarga yang mengasihi Tuhan, ibu mungkin suamimu udah pergi, ibu yang datang mengasihi, berdoa. Pegang anak-anakmu. 2-3 orang sepakat dalam Matius 18 ayat 19-20. 2-3 orang sepakat meminta apapun, Tuhan kabulkan. Kalian bersama anak-anak minta papa mereka kembali, Tuhan kembalikan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya, saya berdoa, kalaupun tidak kembali, karena dia sudah menikah dan punya anak dengan selingkuhannya, ibu paling tidak bisa menjalani hidup ibu bersama anak-anak. Pesanku, ibu juga jangan menikah lagi kalau bisa. Jangan menikah lagi ya, supaya anak-anakmu jangan hancur total. Kalau satu yang gila, jangan pasangan satu lagi gila. Kalau satu rusak, jangan ibu juga ikut rusak. Udah cukup suamimu. Kalau istrimu yang rusak, suami jangan rusak. Bertahan, besarkan anak-anakmu. Jangan menikah lagi. Apa sih yang dicari? Percaya saya katakan, kuasai hawa nafsumu. Kuasai dirimu. Tuhan sanggup menolong engkau. Anakmu ada 2 dan 3, besarkan ini. Saya sudah jumpai orang yang gak tahan nafsu. Menikah dia karena hawa nafsu. Anak-anaknya lari. Anak-anaknya pergi meninggalkan dia. Anak-anaknya hancur, kasihan. Karena orang yang baru ini belum tentu orang yang baik. Ya kecuali ya kalau karena kematian, ada orang yang sangat baik, yang tepat, anak-anak juga cocok, ya saya gak salahkan. Tapi kalau anakmu udah 3, ngapain lagi? Besarkan aja, jadi sepenuhnya hatimu kepada anak-anakmu ibu. Demikian juga bapak-bapak, kalau istrimu yang lari, ini juga istri banyak yang aneh-aneh. Istri yang lari, bukan suami yang lari. Oh kalau saya memang melihat zaman ini aneh. Dulu suami yang lari sama perempuan lain, ini enggak, istri yang lari. Dengan pemuda lagi. Dengan seorang bapak-bapak lagi. Ada lagi lari dengan opung doli. Kasihan aku lihat akhir zaman ini. Udah opung-opung pun masih selera dia. Serius. Saya, aduh. Yang perempuannya udah opung boru. Jadi opung boru meninggalkan opung doli bersama dengan anak-anak dan cucunya. Opung doli meninggalkan opung boru bersama anak-anak dan cucunya. Opung doli meninggalkan, maksudnya itulah. Opung-opung ini, opung doli ini masih gatal juga, masih pergi dengan opung-opung lain. Ini kasus yang saya lihat. Saya lihat depan mata saya sendiri. Udah nenek-nenek masih pergi selingkuh dengan kakek-kakek. Kakek-kakek ini pun selingkuh dengan nenek ini. Yang ditinggalkan anak menantu cucu mereka. Alah, pasangan mereka. Aduh, kuasai ya bu ya, gak ada gunanya. Kalau ibu bisa menguasai nafsu, masalah keuangan jangan takut, Tuhan tolong. Tuhan punya cara. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Semangat. Ya, saya sebagai keluargamu, kalau mau hubungi saya, silakan hubungi saya 0811 63 7347. Be strong, sabar ya Bapak Ibu. Tuhan pasti buka jalan. Jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa ke salon ibu-ibu juga perlu ke salon. Semangati dirimu. Jangan terus meratap, jangan terus menangis. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan memberkati.